Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen kita tentu biasa dengar perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh. Tetapi ada dua musuh yang dikecualikan dari perintah tersebut. Ada ya? Betul ada. Yang pertama adalah iblis. Dan yang kedua adalah dosa. Nah, pertanyaan saya, di antara kedua musuh itu yang tidak boleh kita kasihi, siapakah yang lebih berbahaya? Di antara keduanya, dosa yang paling besar adalah dosa, bukan iblis. Mengapa? Sebab satu-satunya musuh yang dapat membuat kita binasa di neraka adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Itulah sebabnya mengapa taktik yang paling berbahaya dari iblis atau setan adalah ia berjuang melakukan apa saja agar kita terus jatuh ke dalam dosa, yaitu membuat kita melakukan dosa itu, lalu berusaha membuat kita menyukai dosa itu, dan membuat kita tidak mengakui dosa itu, ya, menyembunyikan dosa itu. Kita tidak merasa bersalah lagi terhadap dosa itu. Nah, iblis memang punya strategi yang lain, seperti misalnya menakut-nakuti orang. Dan memang ada orang-orang yang menjadi takut terhadap setan. Tetapi menakut-nakuti manusia bukanlah taktiknya yang paling berbahaya, yang harus kita waspadai. Dosa adalah musuh terbesar kita. Iblis berusaha membuat kita melakukan, menyukai, menyembunyikan, dan kita tidak merasa bersalah atasnya. Iblis juga berusaha menghalangi kita dari berita Injil, yaitu Injil yang membuat kita mengenal Yesus, yang adalah satu-satunya jalan keluar atas permasalahan dosa-dosa kita. Mengapa? Sebab Yesus datang untuk menanggung hukuman dosa kita sepenuhnya dengan sempurna, sekali untuk selamanya. Sehingga tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Nah, saudara-saudara, kita tidak dapat melawan dosa ini dengan kekuatan kita sendiri. Mengapa? Saya akan jelaskan. Dalam kemunculan pertama kali kata dosa di dalam Alkitab, yaitu bukan pada peristiwa manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, tetapi dalam peristiwa kedua. Ya, saya tidak mengatakan dosa kedua, sebab Adam dan Hawa melakukan beberapa dosa sekaligus setelah kejadian yang pertama itu, tetapi insiden yang kedua, yaitu dalam peristiwa Kain. Kejadian 4 mencatat demikian, ayat 4 dan 8, hingga 8. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, disinilah kata dosa pertama kali muncul, dan muncul dalam perkataan Allah kepada Kain. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, di sini dari perkataan Tuhan, Tuhan memberi saran kepada Kain bahwa kalau seseorang berbuat baik, maka mukanya akan berseri. Nah, tetapi kalau seseorang tidak berbuat baik, maka dosa mengintip di depan pintu dan ia sangat menggoda. Lalu kata-kata Tuhan kepada Kain ini sangat penting. Engkau harus berkuasa atasnya. Nah, kita melihat bahwa di dunia ini, bagi orang-orang ajaran-ajaran agama-agama, termasuk di antara orang Kristen yang mengajarkan tentang apa itu dosa, Allah itu ada, dan manusia kalau memberontak kepada Allah berarti berdosa terhadap Allah.
Maka banyak orang mengajarkan manusia itu punya kuasa untuk melawan dosa itu. Nah, pendapat ini dari perkataan Allah ini sepertinya dibenarkan. Nah, Tuhan dengan jelas berkata kepada Kain, "Dia sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Memang betul, saudara-saudara, Allah menyuruh Kain untuk menguasai dosanya. Jangan sampai dikuasai oleh dosa. Tapi kita lihat apa fakta yang terjadi. Setelah perkataan itu, Kain malah mengajak Habel ke padang, lalu dia melakukan eksekusi mati terhadap adiknya itu. Apakah Kain berkuasa terhadap dosanya? Tidak. Dan kalau kita membaca sepanjang Alkitab, kita akan menemukan bahwa dosa adalah suatu musuh yang sangat sulit untuk dikuasai. Bahkan di dalam Perjanjian Baru menjelaskan manusia lahir di dalam dosa. Kita punya natur dosa. Dan bahkan di dalam satu bagian di dalam Efesus mengatakan kita mati di dalam dosa. Oleh karena dosa itu kita mati secara rohani. Kita tidak dapat menghasilkan kebaikan yang sejati di hadapan Allah. Sehingga saudara-saudara, kita hanya bisa hidup kalau kita dihidupkan oleh Roh Kudus, oleh Yesus Kristus di dalam penebusannya. Dan itulah mengapa satu-satunya jalan keluar kita melawan musuh yang paling berbahaya, yaitu dosa, itu dengan datang kepada Yesus, dengan memohonkan pengampunan dosa kita. Lalu kita berjuang menyerahkan diri kita sepenuhnya, akal, budi, pikiran, perasaan kepada Allah. Kita mengasihi Dia, berpikir seperti Dia, yaitu dengan cara membaca Alkitab, memahami pikirannya, lalu dengan pertolongan Allah Roh Kudus, berserah kepada Allah Roh Kudus. Disitulah kita akan mampu menguasai diri kita, sehingga kita tidak dikuasai oleh dosa. Itulah mengapa salah satu tanda, ciri, aspek dari buah roh, yaitu penguasaan diri. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang hidupnya ditebus di dalam darah Kristus, dia bisa menguasai dirinya sehingga dia tidak jatuh ke dalam dosa. Demikianlah seseorang bisa menang terhadap musuh yang paling berbahaya, yaitu dosa. Jadi saudara-saudara, renungan hari ini kita belajar dua musuh yang paling berbahaya, yaitu setan, tetapi dia bukan musuh yang terbesar. Dia hanya bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa, membuat kita tidak datang kepada Yesus. Dan dosa itulah yang membuat kita binasa. Tapi Tuhan telah menyediakan jalan keluar bagi kita. Kita yang sudah percaya, ayo kita setia kepada Tuhan. Setiap hari kita datang kepada Injil Yesus Kristus. Dan bagi Anda, kalau Anda masih terjerat oleh dosa, mari datang kepada Yesus dan dimerdekakan. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami belajar hari ini mengenali dua musuh besar di dalam hidup kami yang akan mengancam keabadian kami. Tapi kami percaya di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam karya keselamatan yang Kau lakukan bagi kami, disitulah kami mendapatkan kemenangan yang pasti. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, dan terima kasih atas bimbingan, ajaran, dan juga penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami akan dimampukan menang atas segala kuasa dosa. Tolonglah kami Tuhan untuk bersandar kepada firman-Mu di dalam kuat kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh berkemenangan di dalam hidup kami, dan tiba waktunya kami suatu hari akan pulang di dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan.